Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayunita Ajengtia Saputri Masyuri SE MICC MKOM CAT dan Ibu Husna Nurlaila Ermaya SE MM AK CA CGP CAP selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2 kelas B. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan terkait dengan materi chapter 10 yaitu Consolidated Earning per Share and Consolidated Income Taxation. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Dela Rahma Darwawi dengan NIM belakang 066 beserta rekan saya Rachel Amelia Masyarida dengan NIM belakang 044 dan Prica Mutiara Zahra dengan NIM belakang 052. Kemudian di sini ada tabel of contents. Itu yang pertama adalah baper saham, induk, dan konsolidasi. Yang kedua, anak perusahaan dengan saham preferen konversi. Yang ketiga, anak perusahaan dengan opsi dan obligasi konversi. Yang keempat, pajak penghasilan dari entitas yang dikonsolidasi. Yang kelima, alokasi pajak penghasilan. Yang keenam, pengembalian pajak perusahaan terpisah dengan keuntungan antar perusahaan. Yang ketujuh, pengaruh SPT tahunan konsolidasi dan perusahaan terpisah terhadap prosedur konsolidasi. Dan yang terakhir, alokasi pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi. Untuk materi yang pertama yaitu adalah laba per saham, induk, dan konsolidasi. Prosedur induk untuk menghitung EPS di Lusian konsolidasi bergantung pada struktur modal anak perusahaan. Ketika anak perusahaan tidak memiliki sekuritas dilutif, prosedur yang diterapkan dalam menghitung EPS konsolidasi sama dengan prosedur untuk entitas terpisah. Sedangkan ketika anak perusahaan memiliki sekuritas yang berpotensi dilutif, potensi dilutif ini harus dipertimbangkan dalam menghitung EPS dilusian perusahaan induk dan konsolidasi. Lalu untuk penyesuaian terhadap perhitungan EPS induk bergantung pada apakah sekuritas yang berpotensi dilutif dari anak perusahaan ini dapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan anak atau perusahaan induk. Jika dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan, potensi dilusi digambarkan dalam perhitungan EPS anak perusahaan yang kemudian digunakan dalam menentukan EPS induk dan konsolidasi. Namun, jika dapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan induk, maka sekuritas tersebut diperlakukan sebagai sekuritas dilutif induk dan memasukkannya secara langsung ke dalam perhitungan EPS induk. Nah, di sini ada gambar yang terdapat 3 kolom. Itu kolom pertama ini menunjukkan perhitungan induk untuk EPS terdilusi ketika anak perusahaan tidak mempunyai sekuritas yang berpotensi dilutif. Lalu di kolom kedua ini itu menunjukkan perhitungan EPS induk ketika sekuritas anak perusahaan berpotensi dilutif yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Lalu yang terakhir ada kolom ketiga yaitu untuk perhitungan EPS induk ketika sekuritas anak perusahaan yang berpotensi dilutif ini dapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan induk. Nah, untuk bagian yang pertama ini untuk sekuritas dilutif anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham anak perusahaan. Nah, penyesuaian pendapatan dilusian dari perusahaan induk dilakukan dengan mengecualikan parents equity in subsidiary realized income dan mengganti dengan parents equity in subsidiaries diluted earnings. Dalam menentukan ekuitas dalam laba dilusian anak perusahaan, yaitu dengan mengalihkan saham anak perusahaan yang dimiliki oleh induk dengan EPS terdilusi anak perusahaan. Nah, sedangkan untuk sekuritas dilutif anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan induk, penyesuaian ini diperlukan ketika sekuritas yang berpotensi dilutif dari anak perusahaan adalah sekuritas yang berpotensi dilutif dari perusahaan induk, bukan dari perusahaan anak.
Apabila sekuritas dilutif dari suatu anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham biasa induk, pendapatan yang dapat diatribusikan pada sekuritas tersebut dengan metode jika dikonversi maka harus ditambahkan kembali dalam menghitung laba di lusian perusahaan induk. Nah, ini untuk materi yang kedua itu anak perusahaan dengan saham preferen konversi. Pada tanggal 1 Januari 2020, Rio membeli 90% outstanding common stock di BOB dengan harga $328.000. Di tanggal ini, ekuitas pemegang saham kedua perusahaan tersebut yaitu terdiri dari untuk perusahaan Rio itu ada common stock dengan 200 share issued and outstanding dengan nilai parnya $5 sehingga total menjadi 1 juta. Kemudian ada return earnings itu sebesar 500.000. Kemudian di sini ada total stakeholders equity-nya itu menjadi 1.500.000. Kemudian untuk perusahaan Bob itu ada common stock sebanyak 20.000 share outstanding dengan nilai parnya $10 sehingga menghasilkan 200.000 dan dengan nilai 10% kumulatif. Dan di sini ada convertible preferred stock sebanyak 1.000 share outstanding dengan nilai par $100 dan menghasilkan nilai 100.000. Kemudian ada return earnings itu senilai 120.000 dan menghasilkan total stakeholders equity itu menjadi 420.000. Nah, selama tahun 2020, Rio melaporkan net income sebesar $50.000 dan membayar dividen sebesar $25.000 yang terdiri dari $10.000-nya ini untuk preferred dan $15.000-nya ini untuk common. Net income Rio di tahun 2020 itu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada income from Rio's operation itu 150.000. Kemudian ada income from sum itu sebesar 36.000. Itu dari 50.000 net income-nya dikurangi dengan $10.000 yang tadi untuk preferred dan dikali dengan kepemilikannya itu 90%. Nah, setelah itu dapat Rio's net income dari penjumlahan di atas itu 186.000. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian yang pertama itu adalah saham preferen anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi saham biasa anak perusahaan. Nah, masih berlanjut dari soal yang slide sebelumnya, dan di sini kita asumsikan bahwa preferred stock BOB dapat dikonversi menjadi 12.000 lembar common stock BOB. Dan untuk dari Rio ataupun BOB itu tidak memiliki sekuritas lain yang berpotensi dilutif. Nah, untuk realis net income dari Bob itu sebesar $40.000. Nah, di sini untuk diluted EPS Bob itu didapat sebesar $1.5625. Nah, ini dari 50.000 net income yang di slide sebelumnya dibagi dengan 20.000 common share yang dimiliki oleh Bob dan ditambah 12.000 share dilution yang diketahui di atas. Nah, sedangkan untuk diluted EPS Rio itu terdapat perhitungan yang pertama itu di sini ada net income of Rio itu ada 186.000 itu dari perhitungan yang di slide sebelumnya. Kemudian di sini kita mengeliminasi Rio equity in Bob realis income itu sebesar 36.000. Dikurangi dari 186 dan kemudian setelah dieliminasi itu kita ganti dengan Rio equity in Bob diluted earnings itu sebesar 28.125.000. Nah, di sini menghasilkan Rio diluted earnings itu 178.125.000. Ini kemudian
ada Rios Outstanding Share, ini 200.000 itu udah diketahui di soal sebelumnya, dan untuk menghitung Rios Diluted EPS itu tinggal kita bagi aja dari Rio Diluted Earning dibagi dengan Rios Outstanding Share. Itu nilainya jadi 0,89. Nah, kemudian di sini ada saham preferen anak perusahaan yang dapat dikonversi menjadi eee, saham biasa induk. Nah, kita asumsikan bahwa preferred stock BOB dapat dikonversi menjadi 24.000 lembar common stock Rio. Nah, untuk Rio ataupun BOB ini sama tidak memiliki sekuritas lain yang berpotensi dilutif. Nah, yang pertama ini kita untuk perhitungan diluted EPS BOB ini menghasilkan nilai $2 per share itu dari 40.000 income to common dibagi dengan 20.000 common share outstanding. Nah, ini ada di soal semua tadi sebelumnya. Nah, untuk diluted EPS BOB ini itu tidak digunakan dalam perhitungan EPS Rio. Beda sama di bagian yang sebelumnya. Untuk diluted EPS BOB ini masuk ke dalam perhitungan EPS Rio. Tapi untuk di bagian ini tuh diluted EPS BOB ini tuh tidak digunakan untuk perhitungan EPS Rio. Nah, diluted EPS Rio ini dihitung dengan yang pertama ini kita tulis net income of Rio-nya itu 186.000 sama seperti bagian sebelumnya. Nah, kemudian bedanya di sini tuh ada penambahan untuk income to preferred stockholders of Bob assumes to be convert 90%. Jadi menghasilkan nilai 9.000. Kemudian dijumlahkan dan menghasilkan 195.000 sebagai Rios Diluted Earnings. Kemudian untuk Rios Outstanding Share itu 200.000 sama seperti sebelumnya karena ada di soal, dan ditambahkan dengan Bob's Preferred Share Assumed Convert itu 24.000. 24.000 ini yang di soal tadi yang preferred stock itu dapat dikonversi menjadi 24.000 lembar common stock. Nah, setelah ditambah itu menghasilkan 224.000 itu menjadi Rio Common Share and Common Stock Equivalent. Nah, untuk mencari Rio Diluted EPS-nya itu tinggal dibagi aja Rio Diluted Earning sebesar 195.000 dibagi dengan Rio Common Share and Common Stock Equivalent menghasilkan nilai 0,87. Nah, kemudian ini untuk materi selanjutnya yaitu anak perusahaan dengan opsi dan obligasi konversi. Langsung ke contoh soal aja, Neo memiliki pendapatan sebesar $1.500.000 dari operasinya sendiri untuk tahun 2022 dan pendapatan sebesar $300.000 dari SAL. Yang dimana SAL ini merupakan anak perusahaannya yang dimilikinya itu sebesar 80%. Nah, pendapatan 300.000 dari SAL ini terdiri dari 80% laba bersih SAL sebesar 450.000 pada tahun 2022 dikurangi 80% dari keuntungan yang belum direalisasi atas pembelian tanah dari SAL sebesar $50.000 dikurangi amortisasi sebesar $20.000 atas kelebihan nilai wajar atas nilai buku SAL. Nah, kelebihannya ini diberikan pada paten yang sebelumnya tidak diakui. Kemudian di sini diasumsikan bahwa tax rate-nya ini adalah 34%. Untuk sekuritas yang beredar dari kedua perusahaan tersebut secara keseluruhan di tahun 2022 yaitu untuk Neo ini ada common stock sebanyak 1.000 share, terus kemudian ada SAL common stock-nya juga sebesar 400.000 share. Kemudian ada option to purchase 60.000 share of stock at $10 per share, yang dimana average market price-nya itu $15 per share. Dan 7% convertible bonds, 1 juta per outstanding, convertible into 80.000 share of common stock.
Kemudian selanjutnya, ini untuk, bagian pertama dari materi yang, slide sebelumnya, kita asumsikan bahwa opsi dapat dilaksanakan dan obligasi dapat dikonversi menjadi saham biasa SAL. Berdasarkan pendekatan, treasury stock untuk opsi dan warrant, dampak opsi terhadap EPS bersifat dilutif ketika harga pasar rata-rata saham yang menerima opsi tersebut melebihi, harga pelaksanaan. Jika pemegang opsi SAL menggunakan haknya untuk mengakuisisi 60.000 lembar saham biasa SAL dengan harga $10 per saham, SAL akan menerima uang tunai sebesar $600.000. Berdasarkan pendekatan treasury stock, diasumsikan SAL menggunakan uang tunai ini untuk memperoleh kembali 40.000 lembar sahamnya. Nah, 40.000 ini dari $600.000 dibagi dengan harga pasar rata-rata yang udah diketahui sebelumnya, yaitu $15. Asumsi pelaksanaan dan pembelian kembali saham treasury ini meningkatkan jumlah saham biasa SAL yang beredar untuk perhitungan EPS sebanyak 20.000 lembar saham. Nah, obligasi konversi juga harus dimasukkan dalam perhitungan EPS terdilusi SAL berdasarkan metode jika dikonversi memasukkan $46.200 net of tax interest dalam laba dilusian SAL dan memasukkan 80.000 lembar saham yang dapat diterbitkan pada saat konversi dalam menghitung saham biasa SAL yang saham biasa SAL di Lusian. Nah, di sini ada perhitungannya yaitu SAL income to common stakeholders itu 450.000 itu sudah diketahui, kemudian dikurangi dengan unrealized profit on sale of land itu 50.000 sesuai tadi di soal juga. Kemudian ditambah dengan net of tax interest expense assuming subsidiary bonds convert into subsidiary share sebesar 46.200. Kemudian di sini totalnya itu menjadi 446.200, itu menjadi subsidiary adjust earnings. Nah, kemudian kita cantumkan juga SAL common share outstanding itu sebesar 400.000. Kemudian di sini ada incremental share assuming exercise of option itu sebesar 20.000. 20.000 ini dari 60.000 share yang ada di soal tadi dan dikurangi dengan 600.000 process from exercise of option dibagi average market price yang di soal juga tadi sebesar $15 itu menghasilkan nilai 40.000. Nah, jadi di sini 60.000 dikurangi dengan 40.000 yaitu 20.000. Kemudian ada additional share assuming bonds convert into subsidiary share itu 80.000. Nah, dijumlahkan semua menghasilkan SAL adjusted share itu senilai 500.000. Nah, untuk menghitung SAL diluted EPS itu tinggal dibagi aja subsidiary adjusted earning itu 446.200 dibagi dengan SAL adjusted share itu sebesar 500.000. Jadi nilainya 0,89. Nah, selanjutnya di sini kita hitung untuk neo diluted EPS. Nah, dalam perhitungan laba dilusian neo's equity in SAL realized income diganti dengan neo share of SAL diluted earning. Nah, penggantian ini menurunkan laba terdilusi neo sebesar 35.200. Dilusi ini dihasilkan dari pengalokasian pendapatan realisasi SAL sebesar $400.000 ditambah net of tax interest efek sebesar $46.200 dari obligasi konversi kepada pemegang saham biasa, opsi, dan obligasi konversi SAL. Jadi bukan hanya kepada pemegang saham biasa SAL. Nah, untuk perhitungannya itu kita cantumkan yang income to common stakeholders itu 1.800.000. Itu 1.800.000 itu dari laba operasinya itu ditambah
dengan pendapatan yang didapat, itu jadi 1.800.000. Kemudian di sini kita eliminasi lagi, untuk 320.000 itu dari 450.000 dikurangi dengan unrealized profit-nya itu 50.000 dikali dengan kepemilikannya itu 80%. Nah, dari eliminasi tadi itu diganti dengan Neo Equity Insal Diluted EPS sebesar 284.800. Ini dari 320.000 lembar dikali dengan diluted EPS-nya SAL. Itu yang di perhitungan sebelumnya itu 0,89. Nah, dijumlahkan semua menghasilkan yang adjusted earnings itu senilai 1.764.800. Dan di sini juga kita cantumkan yang outstanding common share itu 1 juta. Dan keduanya ini kita bagi jadi menghasilkan yang diluted EPS nilai 1,76. Nah, selanjutnya di sini jika opsi dan obligasi yang dapat dikonversi ini menjadi saham biasa induk. Nah, untuk perhitungan ini menyajikan perhitungan EPS terdilusi Neo dengan asumsi bahwa opsi asal dapat digunakan untuk membeli 60.000 lembar saham biasa Neo. 20.000 lembar saham baru bersih berdasarkan metode treasury stock seperti yang dibahas sebelumnya. Dan bahwa obligasi SAL ini dapat dikonversi menjadi 80.000 lembar saham biasa. Di sini ada perhitungannya untuk menghitung neo diluted EPS itu ada yang pertama neos income to common stockholders itu 1.800.000 itu sama kayak yang sebelumnya. Terus kemudian kita tambahkan dengan net of tax interest assuming subsidiary bonds convert into parents common stock itu sebesar 46.200. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan neo adjusted earning senilai 1.846.200. Nah, di sini juga kita cantumkan neo outstanding common share itu 1 juta dan kita jumlahkan dengan incremental share assuming option convert into new share. Itu sebesar 20.000 perhitungannya sama seperti yang sebelumnya. Terus ada additional share assuming subsidiary bonds are convert into new share itu sebesar 80.000. Nah, ini semuanya dijumlah kemudian menghasilkan neo adjusted share senilai 1.100.000. Nah, untuk menghitung neo diluted EPS-nya itu dibagi aja neo adjust earning sebesar 1.846.200 dibagi dengan neo adjusted share sebesar 1.100.000 sehingga menghasilkan nilai 1,68. Berdasarkan asumsi ini tidak diperlukan lagi EPS terdilusi SAL dalam menentukan EPS terdilusi neo karena hanya menggunakan perhitungan EPS anak perusahaan untuk perhitungan pengganti ketika sekuritas dilutif anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham anak perusahaan. Sekuritas dilutif anak perusahaan dapat dikonversi menjadi saham induk dalam contoh ini. Jadi kita hanya memerlukan perhitungan EPS induk. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Hans. Baik, selanjutnya ada pajak penghasilan dari entitas yang dikonsolidasi. Ada beberapa entitas yang dikonsolidasi itu menyiapkan SPT konsolidasi dan membayar pajak atas PKP konsolidasi. Tetapi ada beberapa entitas lainnya juga yang menyiapkan SPT pajak penghasilan untuk masing-masing afiliasi dan membayar pajak sesuai di dalam SPT terpisah. Ketika induk perusahaan dan anak mengajukan SPT gabungan, maka dividen antara perusahaan dan akrual pendapatan perusahaan akan dieliminasi dalam menentukan PKP-nya. Surat pemberitahuan pajak konsolidasi dapat diajukan apabila induk perusahaan memiliki minimal 80% saham anak perusahaan dan memiliki untuk mengajukan surat pemberitahuan pajak konsolidasi. Akan tetapi, jika tidak memilih konsolidasi, maka induk dan anak harus mengajukan pengembalian terpisah. Next.
Nah, oleh karena itu, ada keuntungan dan kerugian dari mengajukan surat pemberitahuan pajak konsolidasi. Yang pertama ada keuntungannya, yaitu pertama, kerugian dari suatu afiliasi akan dikompensasikan dengan pendapatan anggota grup lainnya. Yang kedua, dividen dan transfer lainnya antara perusahaan yang terafiliasi tidak dikenakan pajak. Dan yang terakhir, pembayaran pajak atas laba dari transfer antar perusahaan dapat ditunda sampai laba antar perusahaan itu direalisasikan. Yang kedua, yaitu kerugiannya. Yang pertama, ada entitas konsolidasi yang mengajukan SPV konsolidasi akan kehilangan beberapa fleksibilitas entitas yang mengajukan SPT terpisah. Yang kedua, dengan mengajukan pengembalian konsolidasi, membuat entitas harus mengembalikan pengembalian konsolidasi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, sulit untuk mendapat izin dari IRS untuk berhenti mengajukan pengembalian konsolidasi. Dan yang terakhir, perusahaan yang dikonsolidasi tidak dapat bergabung kembali dengan grup afiliasinya selama 5 tahun. Next. Kemudian ada alokasi pajak penghasilan. Transaksi antar perusahaan merupakan perbedaan temporer ketika akan mengajukan pengembalian terpisah karena entitas individu dikenakan pajak atas pendapatan yang termasuk dalam pengembalian terpisah. Dividen yang diterima dari anggota grup afiliasi dikecualikan dari pajak, tetapi dividen yang diterima dari afiliasi yang bukan merupakan grup afiliasi dikenakan pajak. Selanjutnya, selisih temporer dari laba yang belum didistribusikan dari entitas anak dan entitas asosiasi. Perusahaan induk membayar pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau pendapatan yang didistribusikan dari investasi ekuitas dan anak perusahaan yang bukan merupakan anggota grup afiliasi. Selain itu, induk juga menyediakan pajak penghasilan tangguhan atas bagiannya dari pendapatan yang tidak didistribusikan. Oleh karena itu, perbedaan temporer dapat timbul apabila pendapatan anak perusahaan melebihi dividen yang diterimanya. Dalam memperhitungkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang berkaitan dengan pendapatan dari ekuitas anak perusahaan, yaitu dengan memasukkan pendapatan investasi ke dalam laba sebelum pajak penghasilan. Jika pendapatan yang belum didistribusikan dari anak perusahaan merupakan satu-satunya perbedaan temporer, maka induk menghitung pajak penghasilan dari pendapatan yang belum didistribusikan dan jurnalnya sebagai berikut, yaitu beban pajak penghasilan pada liabilitas pajak tangguhan. Cara mendapatkannya adalah dengan pendapatan yang belum didistribusikan dikalikan dengan tarif kena pajak kali oleh tarif pajaknya. Boleh tolong next? Nah, di sini ada akuntansi untuk pendapatan yang didistribusikan dan tidak didistribusikan. Di sini ada contohnya, yaitu asumsikan bahwa Paul Company memiliki 40% saham di Shaw. Shaw melaporkan laba bersih sebesar 1,4 juta US dollar untuk tahun berjalan dan membayar dividen sebesar 500.000 US dollar. Tarif pajak penghasilan sebesar 34% dan tarif kena pajaknya adalah 20%. Nah, di sini kita akan menghitung bagian dari laba yang dibagikan atau didistribusikan sama bagian laba yang tidak didistribusikan. Yang pertama ada bagian dari laba yang didistribusikan atau yang dibagikan yaitu dividen, yaitu sebesar 200.000 US dollar. Ini didapat dari 500.000 yaitu dividen yang dilaporkan atau yang dibayar oleh Shawn, dan 40% itu besarnya kepemilikan dari si Paul. Jadi nilainya itu 200.000 US dollar. Kemudian bagian laba yang tidak didistribusikan yaitu sebesar 360.000 US dollar didapat dari laporan laba bersih itu dikurang sama dividen. Dan kemudian akan dikali oleh kepemilikannya dari si Paul, jadi didapat 360 US dollar. Dan angka-angka ini atau nilai-nilai ini kemudian ditambah sebesar 560.000 US dollar itu merupakan ekuitas dari pendapatan anak perusahaan. Nah, asumsikan lagi laba yang belum didistribusikan dari anak perusahaan merupakan satu-satunya perbedaan temporer. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu tungguan pajak penghasilan pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 24.480 US dollar. Didapat dari bagian laba yang tidak didistribusikan dikali tarif kena pajak dikali oleh tarif pajak penghasilannya, didapat nilainya sekian. Boleh tolong next? Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan.
Di sini ada contoh lagi, yaitu asumsikan bahwa Paul Company menjual barang dagang seharga 300.000 US dollar kepada Shawn. Yaitu anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Paul sebesar 80%. Dengan harganya itu sebesar barang dagang ini tuh sebesar 600.000 US dollar. Shawn masih memiliki 70% barang dagang di akhir tahun. Tarif pajak yang berlaku adalah 34% dan Paul membayar pajak penghasilan sebesar 68.000 US dollar atas transaksi tersebut selama tahun berjalan dan laporan pajak itu diajukan terpisah. Transaksi ini merupakan satu-satunya perbedaan temporer dan tarif pajak tersebut merupakan satu-satunya tarif pajak yang berlaku. Nah, jurnalnya itu yang pertama ada jurnal sales pada HPP sebesar 600.000 US dollar, yaitu untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan. Kemudian, karena dia penjualannya itu nggak sampai 100% habis, masih tersisa 70%, maka kita mencatat laba yang belum direalisasikan, yaitu 600.000 dikurang dengan 300.000, kemudian dikali dengan 70% barang yang di akhir tahun, didapat nilainya itu sebesar 210.000 US dollar. Di sini ada jurnal konsolidasi online, yaitu revenue from Shawn pada income from Shawn sebesar 210.000 US dollar untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasikan. Jika penjualan dilakukan dari Shawn ke Paul, maka pajak sebesar 68%, 68.000 US dollar itu akan dibayar oleh Shawn, tetapi Shawn itu membayar pajak itu sebesar 71.400 US dollar itu didapat dari laba yang belum direalisasikan dikali dengan tarif pajak yang berlaku sebagai aset pajak tangguhan, bukan sebagai beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan. Boleh tolong next? Nah, di sini ada pengembalian pajak perusahaan terpisah dengan keuntungan antar perusahaan. Di sini ada contoh, yaitu Paul Corporation membayar tunai sebesar 375 dolar Singapura untuk 75% kepemilikan di Shawn pada 1 Januari 2019. Ketika ekuitas Shawn terdiri dari 300.000 dolar Singapura, common stock itu sebesar 300.000 dolar Singapura, dan retained earning-nya itu sebesar 200.000 dolar Singapura. Pada saat Paul mengakuisisi saham Shawn tersebut, Paul memiliki kewajiban pajak penghasilan tangguhan sebesar 10.200 dolar Singapura, yang terdiri dari 300.000 dolar Singapura selisih pajak atau penyusutan buku yang jumlahnya sama dengan 7.500 dolar Singapura selama tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tanggal 8 Januari 2019, Paul menjual peralatan kepada Shawn dengan keuntungan sebesar 20.000 dolar Singapura. Shawn melakukan penyusutan atas peralatan tersebut dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Nah, di sini ada data laba rugi dan saldo laba komparatif untuk tahun 2019. Di sini ada dari di sisi kiri ada punya Paul, dari sisi kanan punya itu Shawn. Yang kiri itu punya Paul itu penjualan sebesar 380.000, keuntungan dari penjualan peralatan ke Shawn itu 20.000, pendapatan dari Shawn itu 23.600, kemudian HPP dari Paul itu 200.000 dolar Singapura, dan beban operasional itu 100.000, dan beban pajak penghasilan itu 31.253. Nah, buat laba bersihnya si Paul ini didapat 92.347. Kemudian untuk saldo laba komparatif atau saldo laba ditahan, yang pertama itu ada saldo laba pada awalnya itu 357.653, kemudian akan dikurangkan oleh dividen sebesar 50.000. Jadi saldo laba per 31 Desember adalah 400.000. Itu untuk Paul Corporation. Kemudian untuk Shawn itu penjualannya itu 300, HPP-nya itu 180, beban operasional itu 40.000, dan beban pajak penghasilannya itu 27.200. Jadi laba bersihnya si Shawn ini 52.800. Dan ditambah oleh saldo laba awalnya sebesar 200.000, dikurang dengan dividennya itu sebesar 28.000. Jadi saldo labanya si Shawn pada 31 Desember ini sebesar 224.800. Paul harus membayar pajak penghasilan atas bagian dari pendapatan Shawn yang tidak didistribusikan, yaitu sebesar
24.800. Itu didapat dari laba bersihnya Shaw dikurang dengan dividennya. Terus 20% tarif kena pajak dan tarif pajak penghasilan itu sebesar 34%. Nah, buat perhitungan pajak tanggungannya Paul itu sebagai berikut dari laba yang tidak didistribusikan oleh Shaw, yaitu sebesar 1.265 dolar Singapura. Itu didapat dari tadi yang pendapatannya Shawn yang tidak didistribusikan sebesar 24.800 dikali dengan 75% yaitu kepemilikannya si Paul di Shawn dan dikali 20% yaitu tarif kena pajak dari dividennya. Itu didapat nilainya itu 3.720, kemudian dikali oleh tarif pajak penghasilan sebesar 34%, maka didapat nilainya itu 1.265 dolar Singapura. Boleh tolong next. Nah, di sini masih lanjutan dari soal sebelumnya. Di sini ada online consolidated. Di sini mencatat jurnal-jurnalnya. Pada 1 Januari 2019 itu ada jurnalnya investment in Shaw pada cash sebesar 375.000, yaitu untuk mencatat pembelian 75% saham Shaw oleh si Paul. Nah, di Desember ini ada jurnalnya cash pada investment in Shaw sebesar 21.000 itu untuk mencatat dividen yang didapat dari si Shawn. Itu kan tadi di sebelumnya ada di laporan laba rugi dan saldo laba itu dividennya si Shawn kan sebesar 28.000 dan kepemilikannya si Paul kan 75%. Jadi dikali dan didapat 21.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 juga ada jurnal investment in Shawn pada income from investment, yaitu untuk mencatat pendapatan dari Shawn sebesar 23.600. Dan ini didapat perhitungannya sebagai berikut. Paul's share of Shawn's net income sebesar 39.600 didapat dari 52.800 dikali 75%. Angkanya ini bisa dilihat pada slide sebelumnya. Kemudian akan dikurang oleh unrealized gain on equipment, yaitu sebesar 20.000 dan add occasional recognition of gain, yaitu sebesar 4.000. Ismail ini didapat dari unrealized gain on equipment dibagi oleh tahun dari equipment ini, yaitu kan 5 tahun didapat 4.000. Jadi income from Shaw dijumlahin semua didapat 23.600. Tolong next. Oke, baik. Di sini ada beban pajak penghasilan berdasarkan surat pemberitahuan terpisah. Ini juga masih ada hubungannya dengan dua slide sebelumnya, yaitu kepemilikan Paul di Shawn hanya 75%, sehingga mengajukan pengambilan pajak terpisah. Beban pajak penghasilan Shaw sebesar 27.200 dolar Singapura adalah 34% dari pendapatan sebelum pajaknya, yaitu 300.000 dikurang oleh 180.000 dikurang 40.000. Angka-angka ini tuh bisa dilihat dari dua slide yang sebelumnya. Dan beban pajak penghasilan Paul itu sebesar 31.253 dolar Singapura. Di mana untuk Paul's ini perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama ada tax on Paul's operating income. Itu nilainya itu 27.200 didapat dari 380 dikurang 200 dikurang sama 100 kemudian dikali 34%. Lalu ada tax on gain from sale of equipment. Itu sebesar 6.800 didapat dari keuntungannya itu sebesar 20.000 dikali oleh 34%, maka didapat nilainya sekian. Kemudian ada tax on dividends received itu sebesar 1.428 didapat dari 21.000 dikali 20% dikali oleh 34%. Nah, oleh karena itu income taxes currently payable itu sebesar 35.428 yang kemudian akan dikurang oleh decrease in deferred tax liability sebesar 4.175 di mana perhitungannya itu ada di bawahnya, yaitu unrealized gain on equipment at year end itu didapat dari 20.000 dikurang sama 4.000, 20.000 itu keuntungan dari penjualan equipment, 4.000 ini piecemealnya. Jadi unrealized gain on equipment pada akhir tahun itu sebesar 16.000 karena udah disusutkan. Lalu ada taxable share of Shaw's undistributed earnings itu
52.800 dikurang 28.000 dikali 75% dikali 20%. Itu didapat 3.720. Maka buat decrease in deferred tax liability itu 16.000 dikurang 3.720 lalu akan dikali oleh 34%, maka didapat 4.175. Oleh karena itu, income tax expense-nya itu sebesar 31.253. Nah, udah ada perhitungannya, jadi di sini ada jurnalnya juga, jurnal beban pajak penghasilan untuk per 31 Desember 2019, baik dari sisi Shaw maupun dari sisi POS. Yang pertama ini ada dari sisi Shaw, yaitu jurnalnya income tax expense sebesar income tax expense pada income taxes currently payable itu sebesar 27.200. Dan untuk pencatatannya SIPOL itu income tax expense, deferred tax liability pada income taxes currently payable. Untuk income tax expense itu 31.253, deferred tax-nya 4.175 pada income taxes currently payable sebesar 35.428. Boleh tolong next. Nah, di sini ada kertas kerja konsolidasi dari perhitungan-perhitungan sebelum-sebelumnya, yaitu di sini Paul Corporation and Subsidiary Consolidated Work Paper for the year ended Desember 31, 2019. Itu buat consolidated statement-nya untuk sales-nya sebesar 680, cost of sales minus 380, operating expense 136.000, income tax expense itu minus 58.453, dan NCI share-nya itu sebesar 13.200. Maka didapat controlling share of net income atas corporation and subsidiary consolidated itu sebesar 92.347. Itu untuk bagian income statement. Selanjutnya ada bagian retained earning statement, yaitu retained earning falls, yaitu buat consolidated statement-nya didapat dari si retained earning falls-nya. Itu sebesar 357.653. Maka didapat controlling share of net income sebesar yang kemudian akan ditambah oleh controlling share of net income sebesar 92.347 didapat dari bagian atasnya, yaitu net income statement, kemudian dikurang oleh dividen sebesar 50.000, maka return earning per 31 Desember adalah 400.000. Dan yang terakhir ini ada balance sheet dari consolidated statement dari Paul Corp and Subsidiary. Untuk bagian other asset itu sebesar 794.400, equipment itu 300.000, dan akumulasi depresiasinya itu minus 106.000, maka total aset dari consolidated statement-nya ini sebesar 988.400. Lalu untuk bagian liability and equity, yang pertama ini ada deferred tax liability sebesar 6.025, terus income tax liability 62.628, other liabilities sebesar 88.547, capital stock sebesar 300.000, dan return earnings sebesar 400.000. Dan ditambah oleh NCI sebesar 131.200, maka total liability dan equity dari si consolidated statement ini sebesar 988.400. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, terdapat materi pengaruh SPT tahunan konsolidasi dan perusahaan terpisah terhadap prosedur konsolidasi. Nah, pada chapter ini akan membandingkan mengenai prosedur konsolidasi bagi perusahaan induk dan anak perusahaannya pada saat laporan pajak perusahaan terpisah dan konsolidasi diajukan. Nah, ketika perusahaan mengajukan pengembalian konsolidasi, maka kewajiban pajak akan dialokasikan di antara perusahaan induk dan anak perusahaannya. Selanjutnya, untuk alokasi pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi. Suatu anak perusahaan yang merupakan bagian dari entitas yang mengajukan pengembalian pajak konsolidasi, maka diharuskan untuk mengungkapkan beban pajak penghasilan kini dan tangguhan serta saldo terkait pajak yang harus dibayarkan kepada atau dari afiliasi dalam laporan keuangan tersendiri. Perusahaan harus mengungkapkan metode yang digunakan dalam mengalokasikan beban pajak penghasilan konsolidasi kepada afiliasi, di mana terdapat 4 metode,
Yang pertama itu separate return method, di mana setiap anak perusahaan menghitung pajak penghasilan seolah-olah mereka mengajukan pengembalian terpisah. Yang kedua ada agreement method, di mana beban pajak dialokasikan berdasarkan kesepakatan antara induk dan anak perusahaan. Lalu yang ketiga ada with or without method, di mana penyisihan pajak penghasilan dihitung untuk kelompok dengan dan tanpa penghasilan sebelum pajak anak perusahaan. Beban pajak penghasilan anak perusahaan adalah selisihnya. Lalu yang keempat ada percentage allocation method, di mana beban pajak penghasilan konsolidasi dialokasikan kepada anak perusahaan dengan berdasarkan pada laba sebelum pajaknya sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak konsolidasi. Selanjutnya ada contoh soal, di mana contoh di bawah ini akan menggunakan percentage allocation method. Pada tanggal 1 Januari 2019, PIR mengakuisisi 90% common stock yang beredar di Sauer seharga $477.000, ketika Sauer memiliki modal saham sebesar $350.000 dan laba ditahan sebesar $150.000. Harga pembelian $477.000 itu menyeratkan bahwa total nilai wajar Sauer adalah $530.000 yang didapatkan dari $477.000 dibagi dengan 90% kepemilikan. Nilai buku Sauer adalah $500.000 yang menyeratkan goodwill sebesar $30.000. Goodwill tidak diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan atau perpajakan. Informasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama, tarif pajak penghasilan tetap sebesar 32% berlaku untuk semua tahun. PIR dan Sauer merupakan grup terafiliasi yang berhak atas pengecualian dividen sebesar 100%. Sauer membayar dividen sebesar $25.000 selama tahun 2019. Yang keempat, penjualan antar perusahaan berjumlah $55.000, di mana $5.000 merupakan laba yang belum direalisasi pada akhir tahun 2019. Dan yang kelima, pendapatan operasional sebelum pajak kedua afiliasi adalah untuk PIR, sales-nya sebesar $950.000, cost of sales-nya $550.000, expenses-nya $250.000, dan pre-tax operating income $150.000. Sedangkan untuk Sauer, sales-nya sebesar $600.000, cost of sales sebesar $400.000, expenses sebesar $150.000, dan pre-tax operating income sebesar $50.000. Boleh di next. Untuk case pertama, ini ada consolidated tax return with downstream sales. Diasumsikan bahwa pengembalian pajak konsolidasi telah diajukan dan penjualan antar perusahaan dengan metode downstream. Pengembalian pajak konsolidasi mencakup pendapatan operasional gabungan sebesar $200.000 yang didapatkan dari pendapatan operasional PIR sebesar $150.000 ditambah dengan pendapatan operasional Sauer sebesar $50.000. Lalu dikurangi laba yang belum direalisasi sebesar $5.000. Beban pajak gabungan akan menjadi $62.400 yang didapatkan dari $195.000 dikali 32%. Beban pajak penghasilan sebesar $62.400 sama dengan kewajiban pajak penghasilan konsolidasi sebesar $62.400 juga, dikarenakan menghilangkan laba yang belum direalisasi dalam kertas kerja konsolidasi dan dalam pengembalian pajak konsolidasi. Selain itu, tidak ada pajak yang dikenakan atas dividen $22.500 yang diterima PIR dari SOR. Dividen $22.500 ini didapatkan dari $25.000 dikali 90% kepemilikan. Selanjutnya, mengalokasikan kewajiban pajak penghasilan konsolidasi sebesar $62.400 kepada PIR dan SOR berdasarkan jumlah penghasilan mereka yang termasuk dalam penghasilan kena pajak konsolidasi sebesar $155.000. Penjualan atas perusahaan dalam hal ini bersifat downstream, sehingga alokasinya adalah sebagai berikut. Untuk PIR, perhitungannya itu $150.000 dikurang dengan $5.000 dibagi dengan $195.000 lalu dikali dengan $62.400 sehingga dihasilkan $46.400. Untuk Sauer, yaitu $50.000 dibagi dengan $195.000 dikali $62.400 sehingga dihasilkan $16.000. Untuk selanjutnya, PIR dan Sauer mencatat jumlah beban pajak penghasilan di tahun 2019 yang ditentukan dalam alokasi sebagai berikut. PIR mencatat income tax expenses pada income tax currently payable sebesar $46.400, sedangkan Sauer mencatat income tax expenses pada income taxes currently payable sebesar $16.000. Jurnal ini untuk mencatat bagian dari kewajiban pajak penghasilan konsolidasi. Setelah memasukkan alokasi pajak ini, laba bersih Sauer akan menjadi $34.000 yang dihasilkan dari $50.000 dikurang $16.000 pajak penghasilan, dan PIR mencatat pendapatan dari Sauer sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, dicatat jurnalnya investment in Sauer pada income from Sauer, yaitu $25.600.
untuk mencatat pendapatan investasi dari Saur yang dihitung sebagai berikut, yaitu yang pertama ada share of Saur net income, yaitu 34.000 dikali 90%, yaitu dengan nilai 30.600, lalu dikurangi dengan unrealized profit in inventory sebesar 5.000, sehingga income from Saur adalah 25.600. Selanjutnya, mengurangi seluruh jumlah laba persediaan yang belum direalisasi karena penjualannya bersifat downstream, dan tidak ada pajak yang dikenakan atas laba yang belum direalisasi ketika mengajukan pengembalian pajak penghasilan konsolidasi. Selanjutnya, berikut merupakan entry kertas kerja terkait yang disajikan dalam bentuk jurnal umum. Yang pertama ada sales pada cost of goods sold sebesar 55.000, ini untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan biaya penjualan. Lalu yang kedua ada cost of goods sold pada inventory sebesar 5.000, ini untuk mengeliminasi keuntungan antar perusahaan dari penjualan downstream. Lalu yang ketiga ada income from Saur pada investment in Saur dan dividends, di mana income from Saur sebesar 25.600 dan dividendnya sebesar 22.500, sehingga untuk investment in Saur-nya ada 3.100. Ini untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen, serta menyesuaikan akun investasi di Saur ke saldo awal periode. Lalu yang keempat ada capital stock Saur sebesar 350.000, return earnings Saur sebesar 150.000, dan goodwill sebesar 30.000 pada investment in Saur sebesar 477.000 dan NCI beginning sebesar 53.000. Ini untuk mengeliminasi jumlah timbal balik investasi dan ekuitas di awal periode, lalu menetapkan goodwill dan kepentingan pengendali di awal periode. Yang terakhir ada jurnal NCI share sebesar 3.400, dividen 2.000 pada dividen sebesar 2.500 dan NCI sebesar 900 untuk memasukkan saham kepentingan pengendali dari pendapatan anak perusahaan dan dividen. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasi PIR dan Co. Untuk Desember 31, 2019. Untuk jurnal yang tadi itu dimasukkan dalam adjustment and elimination, yang selanjutnya akan menghasilkan consolidated statement, di mana untuk income statement itu sendiri, sales sebesar 1.495.000 dengan cost of goods sold sebesar 900.000, expenses sebesar 400.000, dan income tax expense sebesar 62.400, serta NCI share sebesar 3.400, sehingga dihasilkan controlling share of net income sebesar $129.200. Lalu selanjutnya ada return earnings statement, di mana return earnings PIR itu sebesar 360.000, lalu ada controlling share of net income yang didapatkan dari income statement di atas sebesar 129.200, lalu ada dividen sebesar 75.000, sehingga return earnings pada 31 Desember sebesar 414.200 dolar. Lalu selanjutnya ada balance sheet. Yang pertama itu ada inventory sebesar 255.000, other asset sebesar 930.000, lalu ada goodwill sebesar 30.000, sehingga total asetnya ada 1.215.000. Selanjutnya untuk bagian liabilities dan equity, yang pertama ada income tax payable sebesar 62.400, other liabilities sebesar 234.500, dan capital stock sebesar 450.000. Lalu ada return earnings sebesar 414.200 dan NCI sebesar 53.900, sehingga total liabilities dan equity yang dihasilkan adalah 1.215.000. Selanjutnya ada case kedua, yaitu consolidated tax return with upstream sales. Sekarang kita mengasumsikan bahwa penjualan atas perusahaan bersifat upstream, yaitu dari Saur ke PIR. Jika kita mengajukan pengembalian konsolidasi, maka beban pajak konsolidasi akan menjadi 62.400, sama seperti pada contoh downstream sebelumnya. Namun, alokasi ke PIR dan SOR berubah, karena mengecualikan 5.000 dari pendapatan sebelum pajak SOR sebesar 50.000 dari pendapatan kena pajak konsolidasi, di mana alokasinya adalah sebagai berikut. Untuk PIR sendiri, yaitu 150.000 penjualan dibagi dengan 195.000, lalu dikali dengan 62.400, sehingga dihasilkan 48.000 dolar. Untuk Saur sendiri, 50.000 dikurang 5.000 dibagi dengan 195.000 dikali 62.400 dolar, sehingga menghasilkan 14.400 dolar. Perbedaannya ada di pengurangan pada unrealized gain. Lalu dicatat jumlah tersebut dalam pembukuan perusahaan terpisah sebagai berikut, di mana PIR mencatat income tax expenses pada income tax currently payable sebesar 48.000, sedangkan Saur mencatat income tax expenses pada income tax currently payable sebesar 14.400. Ini untuk mencatat bagian pajak penghasilan konsolidasi. Selanjutnya,
Pendapatan bersih sahur adalah 35.600, yang didapatkan dari 50.000 pendapatan sebelum pajak dikurangi dengan 14.400 beban pajak pendapatan. Dan PIR menentukan pendapatan dari sahur sebagai berikut, yaitu share of sahur net income sebesar 35.600 dikali 90% kepemilikan dengan menghasilkan $32.040 dikurangi dengan unrealized profit from upstream sales yaitu sebesar 5.000 dikali 90%, sehingga menghasilkan 4.500, di mana income from sahur itu adalah 27.540. Terdapat bagian kepentingan pengendali sebesar 3.060 sebagai 10% dari pendapatan terrealisasi sahur sebesar $30.600 yang didapatkan dari 35.600 laba bersih dikurang dengan 5.000 laba yang belum direalisasi. Beban pajak konsolidasi sebesar 62.400 sama dengan contoh penjualan upstream, namun bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi adalah 340 lebih besar karena kita mengatribusikan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 5.000 dan efek alokasi pajak sebesar 3.200 ke operasi anak perusahaan. Dengan demikian, bagian kepentingan non-pengendali adalah 340 lebih kecil dibandingkan dengan contoh penjualan upstream, dan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi adalah 340 lebih banyak. Yaitu 129.540 dibandingkan dengan 1.209.200. Perhitungan bagian kepentingan non-pengendali pada downstream menghilangkan 1% dari 5.000 laba yang belum direalisasi, karena tidak ada pajak yang dibayarkan atas laba yang belum direalisasi ketika mengajukan pengembalian konsolidasi. Selanjutnya terdapat atas kerja konsolidasi, di mana jurnal yang ini sama dengan jurnal pada penjualan downstream, tetapi hanya ada perbedaan pada angka di akun income from sahur, NCI share, investment in sahur, dan NCI, yang berakibatkan dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, di mana consolidated statement-nya ini pada income statement, sales-nya sebesar 149.500, cost of goods sold 900.000, expenses 400.000, dan income tax expenses 62.400, serta NCI share 3.060. Menghasilkan controlling share of net income 129.540. Lalu untuk return earning statement-nya, ada return earning dari PIR yaitu 360.000, lalu ada controlling share of net income 129.540, dan dividen 75.000, sehingga menghasilkan return earnings pada Desember 31 yaitu 414.540.000. Lalu ada balance sheet di mana terdapat inventory sebesar 255.000, other aset 930.000, dan goodwill 30.000, sehingga menghasilkan total aset 1.215.000. Lalu untuk liabilities dan equity, yang pertama ada income tax payable sebesar 62.400, other liability sebesar 234.500, capital stock sebesar 450.000, return earnings sebesar 414.540, lalu ada non-controlling interest sebesar 53.560, dan total liabilities dan equity sebesar $1.215.000. Selanjutnya, sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu di sini ada latihan soal yang terdiri menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama itu ada pilihan ganda yang terdiri dari 10 nomor. Untuk nomor pertama yaitu perusahaan induk memiliki 90% kepemilikan di anak perusahaan yang tidak memiliki potensi efek dilutif. Dalam menghitung EPS konsolidasi yaitu A. Saham biasa anak perusahaan ditambahkan ke saham biasa induk dan setara saham biasa. B. Jumlah EPS anak perusahaan dan EPS induk digabungkan. C. Perhitungan EPS anak perusahaan tidak diperlukan. Dan D. Perhitungan EPS anak perusahaan digunakan dalam menghitung pendapatan dasar. Untuk nomor 1, jawabannya yaitu yang D. Kemudian di sini ada nomor 2. Dalam menghitung EPS terdilusi perusahaan induk, mungkin perlu untuk mengurangi ekuitas induk dalam pendapatan realisasi anak perusahaan dan menggantinya dengan ekuitas induk dalam pendapatan terdilusi anak perusahaan. Pengurangan dalam perhitungan penggantian ini dipengaruhi oleh A. Keuntungan konstruktif dari pembelian obligasi induk, B. Keuntungan yang belum direalisasikan dari penjualan dulu, C. Amortisasi saat ini dari investasi di anak perusahaan, dan D. Keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan hilir.
Untuk nomor 2 jawabannya itu yang B. Nah, untuk ini ada narasi untuk nomor 3 dan 4. Laba bersih Will Corporation untuk tahun 2011 adalah $316.000, termasuk pendapatan $160.000 dari Yen Corporation yang merupakan anak perusahaannya yang dimilikinya 80%. Pendapatan dari yen terdiri dari $176 ekuitas pendapatan dikurangi $16.000 amortisasi paten. Will memiliki 300 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai par $10 dan yen memiliki 50 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai par $10 sepanjang tahun 2011. Selain itu, Will memiliki 10.000 waran yang beredar untuk memperoleh 10.000 lembar saham biasa yen dengan harga $10 per saham. Harga pasar rata-rata saham biasa yen adalah $20 per saham selama tahun 2011. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu untuk tujuan menghitung laba per saham di Lucian Will Corporation dan konsolidasi, laba di Lucian Yen adalah A 220.000, B 200.000, C 176.000, dan D 160.000. Untuk nomor 3 ini jawabannya yaitu yang A. Itu dari 176.000 dibagi dengan kepemilikannya yaitu 80%. Lalu di sini untuk nomor 4, jika laba di Lucian Will untuk 2011 adalah $4 per saham dan EPS terdilusi yen juga $4 per saham, maka laba per saham di Lucian Will Corporation dan konsolidasi akan menjadi A. $1,64, B. $1,59, C. $1,04, dan D. $1. Untuk nomor 4 ini jawabannya itu yang D sebesar $1. Nah, $1 ini didapat dari perhitungan. Yang pertama itu kita hitung Will diluted earning dulu. Itu 316.000 dikurangi dengan 176.000 dan ditambah dengan perkalian 50.000 lembar dikali dengan $4. Menghasilkan 300.000. Kemudian yang kedua itu kita menghitung Will outstanding common share. Itu penjumlahan dari perkalian 50.000 dikali $4 dan 10.000 dikali $10 dan menghasilkan sebesar 300.000. Jadi untuk Will Corporation diluted earning per share-nya itu 300.000 dibagi dengan 300.000 yaitu $1. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Ketika afiliasi diklasifikasikan sebagai grup afiliasi untuk tujuan perpajakan, maka grup tersebut A. Tidak termasuk laba yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan dari penghasilan kena pajak. B. Wajib menyampaikan SPT PPh konsolidasi. C. Dapat mengajukan pengembalian pajak penghasilan secara terpisah. Dan D. Membayar pajak penghasilan yang lebih rendah. Untuk nomor 5 ini, jawabannya adalah C, yaitu dapat mengajukan pengembalian pajak penghasilan secara terpisah. Next, nomor 6. Paul Corporation menggunakan metode ekuitas untuk mencatat 25% investasinya di Shell. Selama tahun 2023, Paul menerima dividen sebesar $30.000 dari Shell dan mencatat 180 dan Shell itu mencatat $180.000 itu sebagai ekuitasnya. Informasi tambahan itu sebagai berikut. Tidak ada perbedaan temporer. Tarif pajak penghasilan yang berlaku adalah 30% untuk tahun 2023 dan setelahnya. Tarif pajaknya adalah 20%. Dalam neraca tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan jumlah yang harus dilaporkan Paul untuk kewajiban pajak penghasilan tangguhan, yaitu A. $9.000, B. $10.800, C. $45.000, dan D. $54.000. Dan di sini jawabannya adalah A, yaitu $9.000 didapat dari $180.000 dikurang $30.000 dikali 20% dan dikali 30%.
Selanjutnya nomor 7, pajak penghasilan terutang atas laba antar perusahaan adalah ketika A. Keuntungan berasal dari penjualan induk. B. Pengembalian pajak perusahaan terpisah diajukan. C. Pengembalian pajak konsolidasi diajukan. Dan D. Afiliasi dicatat sebagai anak perusahaan yang dikonsolidasi. Untuk nomor 7 ini jawabannya adalah B, yaitu pengembalian pajak perusahaan terpisah diajukan. Selanjutnya ada nomor 8, hak suatu entitas yang dikonsolidasi untuk menyampaikan SPT konsolidasi bergantung pada A. Kepemilikan oleh common parent atas seluruh saham berhak anggota kelompok. B. Kepemilikan oleh common parent atas 90% saham berhak suara anggota kelompok. C. Klasifikasi sebagai grup terafiliasi. Dan D. Kepemilikan langsung atau tidak langsung atas mayoritas saham beredar seluruh anggota kelompok. Jawabannya adalah C. Klasifikasi sebagai grup terafiliasi. Selanjutnya pada nomor 9, pada tahun 2018, Peer Corporation menerima dividen sebesar $400.000 dari Sauer Corporation, anak perusahaan yang 90% saham dimilikinya. Berapakah jumlah bersih pendapatan dividen yang harus Peer sertakan dalam SPT konsolidasi tahun 2018? Untuk yang A 400.000, B 360.000, C 200.000, dan D 0. Jawabannya adalah D 0 ya, karena seluruh pendapatan dividen dikeluarkan dari grup konsolidasi. Selanjutnya nomor 10, pajak penghasilan tangguhan disediakan untuk keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan ketika A. SPT pajak konsolidasi diajukan, B. Pengembalian pajak perusahaan terpisah diajukan, C. Keuntungan yang belum direalisasi berasal dari penjualan hulu, dan D. Entitas yang dikonsolidasi adalah grup terafiliasi. Jawabannya adalah B. Pengembalian pajak perusahaan terpisah diajukan. Untuk bagian yang selanjutnya di sini ada esai yang terdiri dari 4 nomor. Untuk yang pertama itu faktor apa saja yang menyebabkan kontribusi pendapatan anak perusahaan terhadap EPS konsolidasi berbeda dari kontribusi terhadap laba bersih konsolidasi. Jawabannya itu jika anak perusahaan memiliki obligasi konversi atau saham preferen yang beredar yang diperlakukan seolah-olah telah dikonversi, dan atau jika metode saham treasury digunakan untuk memasukkan efek dilutif dari hak saham anak perusahaan atau opsi saham yang beredar. Selanjutnya, untuk soal esai nomor 2, mengapa perusahaan yang mengajukan pengembalian pajak konsolidasi sering memilih untuk mengalokasikan beban pajak pada afiliasi individu? Jawabannya adalah ketika pengembalian pajak konsolidasi diajukan, semua transfer antar perusahaan dieliminasi dalam mencatat penghasilan kena pajak dan tidak perlu menyesuaikan beban pajak yang tercatat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode tersebut. Ketika perusahaan tidak mengajukan laporan konsolidasi, pembayaran pajak dan akrual biaya yang dicatat oleh masing-masing perusahaan mungkin akan mencakup keuntungan dan kerugian transfer antar perusahaan. Jika keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dieliminasi dalam konsolidasi, jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak juga harus disesuaikan boleh tolong scroll bawah, untuk mencerminkan hanya beban pajak atas pos-pos yang termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya untuk soal nomor 3, apa keuntungan utama mengajukan pengembalian pajak konsolidasi? Jawabannya adalah, keuntungan utama dari pengajuan pengembalian pajak konsolidasi yang pertama itu kerugian afiliasi diimbangi dengan keuntungan anggota grup afiliasi lainnya. Yang kedua, laba antar perusahaan antar anggota grup dieliminasi dari penghasilan kena pajak sampai terrealisasi. Dan yang ketiga, dividen antar perusahaan dieliminasi sepenuhnya dan dikecualikan dari penghasilan kena pajak. Baik, untuk bagian yang selanjutnya yaitu ada case. Untuk soal yang pertama, itu Rain Corporation memiliki 80% saham biasa di Zaya Store. Neraca perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut. Untuk total asetnya di Rain Corporation yaitu 900.000, di Zaya Store itu 470.000,
sama dengan total liabilities dan equity, yaitu di Rain Corporation 900.000 dan di Zaya Store itu 470.000. Persen saham preference Zaya Store dapat dikonversi menjadi 12.000 lembar saham biasa, dan 10% obligasinya dapat dikonversi menjadi 8.000 lembar saham biasa. Laba bersih yang dilaporkan secara singkat sebesar 49.200 untuk tahun 2022 dan membayar dividen sebesar 30.000. Rain Corporation mempunyai 11% saham preferen dan 12% obligasi yang beredar, dan keduanya tidak dapat dikonversi. Rain melaporkan pendapatan setelah pajak, tidak termasuk pendapatan investasi dari Zaya, sebesar 100.000 pada tahun 2022, dan membayar dividen sebesar 60.000. Perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan pengembalian pajak terpisah dan dikenakan pajak penghasilan sebesar 40%. Untuk perintahnya di sini, hitunglah EPS dasar dan dilusian untuk entitas konsolidasi. Yang pertama itu kita hitung untuk basic earning per share. Di sini ada Rain Corporation income from operation itu 100.000, kemudian Zaya Store net income itu 49.000 dikurangi dengan preferred dividend itu 8.000. Dari 100.000 dikali dengan 0,08 sehingga menghasilkan nilai 41.200 yang menjadi earning available. Nah, kemudian di sini ada Zaya share outstanding. Nah, di sini untuk perhitungan compute EPS for Zara-nya itu dibagi dari 41.200 dibagi dengan 20.000 sehingga menghasilkan nilai 2,06. Kemudian di sini ada share held by Rain Corporation itu 16.000. Nah, kemudian ada contribution to Rain Corporation earning itu ada 32.960 itu dari 2,06 dikali dengan 16.000. Kemudian dijumlahkan dan menghasilkan total earning of Rain Corporation itu 132.960 dan dikurangi dengan preferred dividend of Rain Corporation itu 22.000 sehingga menghasilkan earning to Rain common shareholders itu senilai 110.960.000. Dan di sini ada Rain Corporation shareholder share outstanding itu 15.000. Nah, untuk menentukan basic earning per share itu dikali aja 110 dibagi 960 dibagi dengan 15.000 sehingga hasilnya itu 7,40. Kemudian kita menghitung untuk diluted earnings per share-nya. Rain Corporation income from operation ini 100.000 sama kayak yang di atas, kemudian Zaya Store net income itu 49.200 dan assume conversion of bonds itu 12.000 dari 20.000 dikali dengan 0,60 dan dijumlahkan menghasilkan earning available sebesar 61.200. Untuk selanjutnya itu ada share outstanding itu 20.000, assume conversion of bonds itu 8.000 dan assume conversion of preferred itu 12.000. Di total menjadi 40.000. Kemudian untuk compute EPS for Zara yaitu dibagi aja 61.200 dibagi dengan 40.000 menghasilkan nilai 1,53. Dan untuk share held by Rain Corporation itu 16.000. Dan di sini ada contribution to Rain Corporation earnings itu dikali 1,53 dikali 16.000 menghasilkan nilai 24.480. Di jumlah sama yang Rain Corporation income from operation, jadi total earning of Rain Corporation senilai 124.480.000 dan kemudian dikurangi dengan preferred dividend of Rain Corporation sebesar 22.000. Kemudian ada earning to Rain common shareholders itu 102.480
480 dan dibagi dengan Rain Corporation share outstanding itu 15.000 menghasilkan diluted earnings per share senilai 6,83. Selanjutnya, ada soal dari tax allocation, yaitu Trust Company mengakuisisi 90% kepemilikan di Orchid Company melalui transaksi kena pajak pada tanggal 1 Januari 2022 seharga $900.000. Ketika Orchid memiliki modal saham sebesar $500.000 dan laba ditahan sebesar $400.000. Kelebihan biaya sebesar $90.000 terhadap nilai buku disebabkan oleh goodwill. Kemudian di sini ada Rose dan Orchid adalah grup afiliasi untuk tujuan perpajakan. Yang di bawah ini ada tabel konsolidasi dari Rose dan Orchid, yaitu sales 1 juta, terus cost of sales minus 475.000, other expense 180.000, income tax expense minus 117.300, dan NCI share-nya itu 6.270. Jadi net income-nya itu sebesar $221.430. Selama tahun 2022, Rose menjual tanah ke Orchid dengan keuntungan $20.000. Orchid masih menguasai tanah. Orchid membayar dividen sebesar $50.000. Tarif pajak tetapnya itu sebesar 34% berlaku untuk Rose dan Orchid. Laporan laba rugi Rose dan Orchid serta laporan laba rugi konsolidasi Rose dan anak perusahaannya dirangkum ada di tabel yang di atas. Kemudian pertanyaannya adalah rekonstruksi seluruh entry kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasi laporan keuangan Rose Company dan anak perusahaan pada tahun 2022. Nah, di sini ada jawabannya. Yang pertama itu kita cari tahu dulu, yaitu investment-nya sebesar 900.000, terus implied-nya atau keseluruhan kalau misalkan si Rose ini punya seluruh sahamnya si Orchid, yaitu sebesar 1 juta, dikurang oleh book value didapat dari return earning ditambah sama common stock, yaitu jadi minus 900.000. Jadi goodwill-nya itu sebesar $100.000. Kemudian kita cari Rose's income tax expense, yaitu didapat dari sales sebesar 800.000, cost of sales minus 400.000, dan expense-nya itu minus 150. Jadi pre-tax income-nya itu 250.000. Jadi kan di soal dibilang kalau misalkan tax rate-nya itu 34%, itu baik buat dua-duanya, buat Rose dan sama buat Orchid. Jadi di sini pakai tax rate itu 34%. Jadi income tax-nya itu didapat dari pre-tax dikali sama tax rate, jadi $85.000. Lalu income from Orchid, yaitu share of Orchid's net income sebesar 56.430 didapat dari 62.700 dikali 90%, dikurang oleh unrealized profit on sale of land sebesar minus 20.000. Jadi income from Orchid itu sebesar 36.430. Lalu ada investment in Orchid. Jadi di sini ada investment in 1 Januari, yaitu sebesar $900.000 ditambah oleh income from Orchid, yaitu yang di atasnya tuh nilainya 36.430 dan dikurang oleh dividen, yaitu minus 45.000. Jadi investment in Orchid per 31 Desember adalah $891.430. Lalu selanjutnya ada jurnal yang harus dibuat. Yang pertama itu ada gain on sale of land pada land sebesar 20.000. Ini untuk menghilangkan keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan tanah downstream. Lalu yang kedua ada income from Orchid sebesar 36.430 dan investment in Orchid sebesar 8.570 pada dividen from Orchid sebesar 45.000. Ini untuk menghilangkan pendapatan investasi dan dividen serta mengembalikan investasi pada akun Orchid ke saldo awal periode. Boleh selanjutnya. Ya, yang ketiga ini ada capital stock pada Orchid sebesar 500.000, return earnings Orchid 400.000, dan goodwill 100.000. Pada investment in Orchid sebesar 900.000 dan NCI 100.000.
Selanjutnya ada NCI share sebesar 6.270 pada dividen sebesar 5.000 dan NCI sebesar 1.270. Ini untuk menghilangkan resiprokal awal periode saldo investasi dan ekuitas, lalu menetapkan awal dan masukkan goodwill. Selanjutnya, ini merupakan consolidated work paper, di mana adjustment elimination-nya itu didapatkan dari jurnal yang sebelumnya, sehingga dapatkan hasil konsolidasi untuk sales-nya itu 1 juta, cost of sales-nya 475.000, expenses-nya 180.000, income tax expense-nya 117.300, lalu dan non-controlling share-nya 6.270, sehingga controlling share of net income sebesar 221.430. Baik, sekian pemaparan materi dan latihan soal dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.